Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madafre Jarot dari Prodi Business Management, dan saya hari ini akan melakukan final exam mata kuliah Character Building Pancasila. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya udah melakukan dengan kelompok saya, yaitu dampak media sosial pada kesehatan mental remaja. Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Media sosial memberikan kemudahan untuk berbagi informasi, tetapi juga mengubah aspek sosial, menciptakan dunia baru yang diakses oleh remaja secara daily. Penggunaan media sosial di kalangan remaja. Pada tahun 2018, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta orang dengan 92% remaja mengakses internet setiap hari. Kecenderungan ini menciptakan kebiasaan baru dalam bersosialisasi di kalangan mereka. Tetapi juga kesehatan mental dan pentingnya perhatiannya. Kesehatan mental seringkali diabaikan dibanding kesehatan fisik. Meskipun 20% anak dan remaja dunia mengalami masalah kesehatan mental. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental menjadi kunci untuk kesejahteraan individu. Relevansi SDGs terhadap kesehatan mental. Karena kelompok saya tertuju kepada SDG ketiga, jadi lebih berfokus pada memastikan kehidupan sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia. Integrasi kesehatan mental dalam kebijakan publik sangat penting untuk pencapaian tujuan ini. Dampak negatif media sosial pada remaja. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan merasa tidak cukup. Ilmuwan menemukan kolerasi tinggi antara waktu penggunaan dan masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Lalu ada fenomena cyberbullying dan implikasinya. Cyberbullying merupakan ancaman serius di dunia maya yang menyebabkan dampak psikologis berat termasuk trauma kepada korban, mungkin gangguan mental, ah, dan beberapa kasus bahkan berujung pada keinginan bunuh diri. Nilai Pancasila dalam konteks kesehatan mental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mendukung penciptaan lingkungannya yang kondusif untuk kesehatan mental. Nilai-nilai luhur dari Pancasila dapat membantu individu dan masyarakat dalam memperkuatkan dukungan sosial. Sekarang saya akan membahas tentang rumusan masalah terhadap proyek ini. Yang pertama, apa saja dampak negatif penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja? Kedua, bagaimana perilaku cyberbullying yang terjadi di media sosial mempengaruhi kesehatan mental korbannya. Ketiga, apa saja gejala masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada remaja akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Empat, sejauh mana peran edukasi dan literasi media sosial dapat dalam mencegah masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Kelima, bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan positif yang dapat mengurangi ketergantungan pada media sosial. Dari hasil temuan dan observasi yang dilakukan oleh kelompok saya dan solusinya. Yang poin pertama, dampak penggunaan media sosial yang berlebihan. Dari yang kita dapat dari kelompok saya, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya self-esteem. Remaja yang terpapar tekanan sosial dari platform dengan
ini berisiko meningkatkan mengalami gangguan mental yang serius. Keterkaitan antara waktu media sosial dan kesehatan mental. Penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial memiliki risiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental, seperti gangguan tidur dan perbandingan sosial negatif. Semakin banyak waktu yang dihabiskan, semakin tinggi perilaku cemas dan depresi. Solusinya untuk mengurangi dampak negatif, penerapan berupa beberapa solusi seperti pembatasan waktu penggunaan media sosial, edukasi tentang literasi digital, dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kegiatan positif di luar dunia maya juga mendorong interaksi sosial yang lebih sehat. Lalu, rekomendasi kebijakan program pembangunan. Integrasi kesehatan mental dalam kebijakan publik dan program pembangunan harus menjadi prioritas sesuai dengan SDG 3. Masyarakat, sekolah, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah masalah kesehatan mental yang diakibatkan oleh media sosial. Refleksi diri dan kesimpulan. ah Growth mindset dan media sosial. Penggunaan media sosial mempengaruhi pola pikir individu, mendorong sikap open-minded dalam menerima perubahan. Mengadopsi growth mindset membantu remaja untuk belajar dari pengalaman negatif dan memfokuskan diri pada perkembangan dan perbaikan diri. Lalu, kesadaran sosial dalam penggunaan media sosial. Kesadaran sosial yang sangat penting dalam interaksi online dengan menyadari dampak komentar dan konten kepada orang lain. Hal ini mendorong remaja untuk lebih empati dan memahami bahwa tindakan mereka di dunia maya dapat mempengaruhi kesehatan mental orang lain. Lalu pentingnya kolaborasi untuk kesehatan mental. Kolaborasi antara individu, keluarga, dan institusi masyarakat yang krusial menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan mental. Dialog dan kerjasama dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegah bagi masalah yang timbul akibat penggunaan media sosial yang ekstrim. Jadi kesimpulan dan harapan ini dari proyek ini, pengelolaan yang bijak terhadap penggunaan media sosial diperlukan untuk menjaga kesehatan mental generasi muda. Harapan untuk masa depan mencakup peningkatan kesadaran serta tindakan konkret dari pihak untuk membangun ekosistem digital yang sehat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.